Tubuh dan darah Kristus bagi saya sangat penting dan berharga. Karena setelah menerima, ada kekuatan tersendiri bagi diri saya. Kadang sampai menangis. Kerinduan itu yang selalu mendorong ingin menerimanya. Karena selalu saya imani tubuh dan darah Kristus itu hidup. Sebelum pandemi, saya selalu mengikuti Ekaristi setiap hari. Tetapi setelah pandemi, saya merasakan kehilangan karena tidak ada misa. Setelah ada misa live streaming, itu luar biasa bagi saya untuk mengobati kerinduan, ingin bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, meskipun secara rohani. Semua itu karena kekuatan Roh Kudus dan doa Bunda Maria yang selalu saya teraskan melalui rosario. Sebelum saya dibaptis, dulu juga mengikuti Ekaristi setiap hari. Itu pun berlangsung lama sekali. Jadi masa pandemi ini, saya ingat kembali waktu ke gereja, namun belum menerima tubuh dan darah Kristus. Ternyata menjadi latihan saya untuk menerima komuni secara rohani. Saya bersyukur dengan adanya live streaming ini, karena banyak gereja-gereja mengadakan dengan waktu yang berbeda. Kita bisa memilihnya. Dan misa live streaming ini saya sering juga tersentuh sampai menangis. Semoga dengan adanya misa live streaming ini kita lebih merasakan kedekatan dengan Tuhan Yesus Kristus dan selalu merindukannya. Karena sebagai orang tua, kita juga harus memberikan contoh kepada anak-anak kita untuk bisa mengimani tubuh dan darah Kristus dengan hormat. Saat pandemi ini, saya juga bisa mengajak anak-anak dan cucu-cucu mengikuti misa setiap hari Minggu dengan khusyuk, mempersiapkannya dengan kesungguhan hati. Semoga Tuhan Yesus senantiasa mendengarkan doa-doa kita semua, memelihara kita saat pandemi ini. Tak ada pesta yang tak usai. Apakah ini juga akan saya alami setelah hari Jumat 19 Maret? Saya datang ke perayaan Ekaristi, Pesta Santo Yusuf Pelindung Paroki Pati. Pesta rohani di dalam perayaan Ekaristi itu menjadi kerinduan saya, dan tiap hari saya merayakannya, saya tidak pernah melewatkannya. Namun apa yang terjadi? Lewat WA saya membaca surat Gembala Bapak Uskup bahwa mulai 20 Maret kegiatan misa disiarkan secara online, doa komuni batin dalam situasi pandemi corona ini. Apakah ini tanda pesta itu benar-benar usai? Mulai 20 Maret saya hanya bisa menyambut tubuh Kristus secara rohani yang kami tayangkan dan doakan lewat video dalam ibadat pagi setiap hari. Saat itu air mata tiada henti mengalir. Ada kesedihan yang dalam. Yesus tidak bisa lagi kulihat, Yesus tidak bisa lagi kupegang, Yesus tidak bisa lagi kusapa, kuraba, saya tidak bisa lagi menyambutnya. Ia ada tapi terasa tiada, ia dekat tapi terasa jauh. Meskipun saya tahu di depan sana di tabernakel Yesus ada, tapi saya tidak bisa melihatnya, saya tidak bisa menyambutnya. Tanggal 2 April, kerinduan itu terasa terobati setelah Monsinyur dalam WA menyatakan, suster yang live streaming boleh komuni. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak Uskup. Mulai 3 April itu saya bisa lagi menyambut komuni, saya bisa melihatnya, menyentuhnya. Yesus ada dan tetap ada. Ada sukacita, bahagia, dan syukur yang dalam. Karena tiap hari saya boleh menyambut komuni. Dan ini menjadi kerinduan saya. Tiap hari saya boleh menyambutnya. Namun meskipun di hati kecil saya ini, saya merasa bahwa masih ada yang kosong.
ada kerinduan yang belum sepenuhnya terobati. Ya, saya masih merindukan Ekaristi, di mana saya secara utuh bisa menyambut tubuh Kristus secara sakramental dan perayaan Ekaristi. Saya merindukan pesta iman bersama umat dan lewat tangan imam yang sudah terberkati. Kerinduan untuk berbagi, menyapa, memberi, menerima, berkumpul di dalam perayaan Ekaristi. Saya setiap hari terus berharap semoga esok bisa merayakan Ekaristi. Semoga ya semoga. Amin. Pengalaman sikap saya terhadap tubuh dan darah Kristus selama adanya wabah pandemi. Dalam masa darurat, Keuskupan Agung menyarankan agar para imam tetap mengadakan misa, entah itu secara pribadi atau bersama-sama di dalam komunitas pastoran. Pastor paroki menyarankan untuk misa sendiri-sendiri. Seorang imam memang dihimbau supaya tetap merayakan Ekaristi sekalipun tanpa umat. Itu ada dalam kanon 276 pasal 1 dan pasal 2.2. Dan juga kanon 904 yang mengatakan menghimbau para imam untuk mengejar kekudusan atau kesempurnaan dengan santapan ganda, yaitu kitab suci dan Ekaristi, sekalipun tanpa umat. Saya sendiri memilih untuk mengadakan Ekaristi pribadi di dalam gereja. Yang kurasakan, suasana lebih tenang dan hening, serta lebih leluasa dalam melaksanakannya, karena memang bebas waktunya. Doa pun mengalir dari hati untuk mendoakan tensi apapun yang ku tahu, ku dengar. Dan yang lebih mantap lagi adalah bahwa saya menyantap tubuh Kristus secara utuh, yaitu hosti yang besar, hosti imam mingguan itu. Tetapi di atas semuanya itu, sebenarnya masih ada yang kurang bagiku, yaitu komunio, kehadiran umat Allah. Saya merasa sebagai imam karena adanya umat yang berkumpul dalam perayaan Ekaristi. Kadang saya meneteskan air mata di altarnya saat merenungkan sabdanya atau saat menyantap tubuh Kristus waktu misa pribadi. Saya menyadari bahwa identitasku sebagai seorang imam dan eksistensi atau keberadaan imamatku dikonfigurasikan melalui perayaan Ekaristi. Seorang imam memang memenuhi tugas pastoralnya dan mewujudkan dirinya dalam segala kepenuhan saat ia merayakan Ekaristi. Dan dengan merayakan Ekaristi, seorang imam memasuki misteri imamatnya. Inilah kiranya secuil pengalamanku terhadap tubuh dan darah Kristus di masa pandemi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di Minggu Biasa yang ke-10 yang merupakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tadi kita bersama telah melihat dan mendengarkan ketika sharing dari Awam, Suster, dan Romo mengenai sikap gereja terhadap tubuh dan darah Kristus di masa pandemi ini. Kita mengerti bahwa Ekaristi merupakan sumber dan puncak kehidupan orang beriman. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita membuat tanda salib lebih dahulu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah simbol trinitaris yang minggu lalu telah dijelaskan oleh Romo Peng dan kita rayakan bersama. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka sebetulnya kita mengerti gereja ingin mewujudkan tugas Tri Yesus Kristus, yaitu mewartakan, menguduskan, dan menggembalakan. Sehingga di dalam perayaan Ekaristi ada tahap-tahap untuk sampai saatnya umat menerima tubuh dan darah Kristus. Dengan mohon ampun, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan kasihanilah aku, dan juga mendengarkan sabda-sabdanya yang mengarahkan kita kepada keselamatan atau apa yang harus kita wujudkan, lakukan. Dan kemudian kita masih lagi mohon dikasihani anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Dan menjelang menerima tubuh dan darah Kristus, kita masih menyadari ketidakpantasan kita
di hadapan Tuhan, namun kita ingin mohon agar Tuhan berkenan hadir dalam tubuh dan darahnya yang akan kita sambut. Maka sebetulnya dalam menerima komuni, kita diingatkan dua hal. Yang pertama adalah bahwa dengan menerima komuni kita berarti berkomunio. Berkomunio. Apa itu artinya berkomunio? Kita mewujudkan persekutuan yang telah pernah Romo katakan, yang adalah buah komunikasi. Dan pertama-tama adalah komunio intern di dalam gereja sendiri, di mana umat sedang merayakan Ekaristi. Yang kedua, komunio yang dimaksud adalah komunio di mana umat itu tinggal, hidup, dan bekerja. Sehingga sebetulnya Ekaristi bukan soal di seputar altar, tapi juga Ekaristi adalah sampai pada kehidupan kita sehari-hari, di mana kita ingin menjadi saksi Kristus. Inilah dalam arti kita menerima komuni, kita berarti berkomunio. Lalu yang kedua, dengan menerima tubuh dan darah Kristus, berarti kita ingin mewujudkan harapan gereja untuk menjadi altar Kristus seperti Kristus. Apa yang ingin kita renungkan di sana? Bahwa dengan menerima tubuh dan darah Kristus, kita sebetulnya diajak untuk menyempurnakan diri terus-menerus melalui Ekaristi atau dengan merayakan Ekaristi sampai akhir zaman. Maka sebetulnya semakin sering kita menerima tubuh dan darah Kristus, merayakan Ekaristi, maka sebetulnya kita sungguh-sungguh ingin menyucikan diri, ingin menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Oleh sebab itu maka setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus, maka tubuh dan darah Kristus diterimakan oleh paus, oleh imam, uskup, diakon tertapis, suster bruder, bahkan prodiakon adalah tubuh Kristus yang tetap sama, tidak kurang dan bertambah. Tidak berarti lalu kalau diterimakan prodiakon kurang maknanya. Tubuh Kristusnya adalah tetap sama, tidak berkurang dan bertambah. Maka kalau boleh saya katakan dengan lagu demikian. Di sini aku, di sana aku, di mana-mana adalah aku. Di sini aku, di sana aku, di mana-mana tetaplah aku. La 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 dan seterusnya. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, maka dengan merayakan tubuh dan darah Kristus atau hari raya tubuh dan darah Kristus ini, kita sungguh ingin semakin mewujudkan komunio kita dan semakin dibentuk menjadi seperti Kristus atau alter Kristus. Maka boleh saya tutup dengan ungkapan demikian. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tuhan memberkati.